Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen pengampu Bapak Muhammad Asep Rahmatullah MPDI, dan yang saya banggakan yaitu mahasiswa semester 6D sore yang saya cintai, yaitu kalian semua pendengar yang akan mendengarkan sebuah materi yang akan saya jelaskan ini. Baik, di sini kami akan menjelaskan sebuah sistem pendidikan nasional dan kurikulum sebagai sistem standar pendidikan nasional. Kami sendiri berasal dari kelompok 1 yang beranggotakan pertama Zulkifli dengan NIM 1903020036, dan yang kedua yaitu Saudara Dedi Baharsyah dengan NIM 1903020050. Dan untuk pemateri pertama yaitu insya Allah akan disampaikan dengan saya sendiri, yaitu Zulkifli. Dan untuk pemateri kedua insya Allah akan dijelaskan dengan Saudara Dedi Baharsyah. Yaitu sebuah pendidikan merupakan sebuah agenda strategis dalam kehidupan dan pembangunan bangsa. Keberhasilan pembangunan dan kemajuan suatu negara biasanya diukur melalui beberapa indikator, termasuk potensi ekonomi, mutu sumber daya manusia (SDM). Kualitas manusia ditentukan oleh kualitas pendidikan dan merupakan faktor penting penentu kemajuan bangsa. Pendidikan adalah salah satu bentuk investasi modal manusia, human investment, yang jika dikelola dengan benar akan berdampak peningkatan kesejahteraan. Kehidupan dunia modern tengah mengalami sebuah pergeseran paradigma. Pembangunan dari yang bertumpu pada sumber-sumber daya alam ke pengembangan sumber daya manusia dan pembangunan ekonomi berbasis pengetahuan. Yang pertama yaitu standar isi kurikulum. Standar isi mencakup sebuah materi dan tingkat kompetensi untuk mencapai sebuah kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Standar isi memuat kerangka dasar struktur kurikulum, beban belajar, kurikulum tingkat satuan pendidikan, kalender akademik. Kurikulum pendidikan dapat digolongkan dalam dua bagian, yaitu isi dalam kurung konten dan proses dalam kurung dokumen. Kurikulum sebagai proses pendidikan terkait dengan independensi materi yang disajikan oleh guru, bagaimana disampaikan kepada peserta didik. Sedangkan isi kurikulum berhubungan dengan relevansi kondisi interdisiplin dan karakteristik pengetahuan dan pengalaman belajar yang terkait dengan apa yang dipelajari peserta didik. Sejauh mana kurikulum nasional mampu mempengaruhi sekolah dan guru tergantung sejumlah faktor penting, termasuk kelekatan dan potensi kekuatan terhadap maksud kebijakan kurikulum nasional. Pembahasan kebijakan kurikulum memerlukan penetapan konteks dalam hal apa keputusan kurikulum dilakukan. Salah satu konteks penting adalah domain dan jenjang kurikulum. Para pengembang kurikulum juga setuju pada jumlah dan sifat domain dan jenjang kurikulum yang sangat berbeda dari visi yang mendasari kurikulum dengan praktek penerapan yang terjadi dalam kelas. Sistem analisa kurikulum menjelaskan jenjang kurikulum yang direkomendasikan punya daya dukung dan dukungan teruji, diajarkan dan dipelajari. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri kedua yaitu Saudara Dedi Baharsyah. Dengan segala hormat saya persilakan. Sejauh mana kurikulum nasional mampu mempengaruhi sekolah dan guru tergantung sejumlah faktor penting,
termasuk kelekatan dan potensi kekuatan terhadap maksud kebijakan kurikulum nasional. Pembahasan kebijakan kurikulum memerlukan penetapan konteks dalam hal apa keputusan kurikulum dilakukan. Salah satu konteks penting adalah domain dan jenjang kurikulum. Para pengembang kurikulum kurang setuju pada jumlah dan sifat domain dan jenjang kurikulum yang sangat berbeda dan visi yang mendasar kurikulum dan praktek penerapan yang terjadi dalam kelas. Sistem analisa kurikulum menjelaskan tentang kurikulum yang direkomendasikan, punya daya dukung dan dukungan, teruji, diajarkan, dan dipelajari. Standar proses. Proses pendidikan merupakan kunci berlangsungnya proses belajar, di mana program pendidikan diimplementasikan. Bright dan Hermanson menjelaskan, inti dari persekolahan adalah peningkatan akademik serta proses yang secara instrumental terkait di dalamnya. 1993-455. Proses pembelajaran yang belum lancar dan kurang baik di banyak sekolah kita menyebabkan rendahnya mutu pendidikan. Mutu proses pembelajaran sangat tergantung pada berbagai aspek, terutama fasilitas pendukung, termasuk gedung dan fasilitas peralatan, dan yang terutama adalah guru dan suasana pembelajaran. Standar kompetensi kelulusan. Standar kompetensi kelulusan terletak pada tujuan pendidikan yang dirumuskan dan konten kurikulum. Relevansi kurikulum yang berorientasi pada kebutuhan lapangan kerja akan dapat menjamin mutu lulusan yang siap masuk dunia kerja. Apabila didukung oleh proses pendidikan yang baik, di sini wawasan pengetahuan guru mengenai kompetensi yang diperlukan pendidik peserta didik juga akan sangat membantu dalam proses penyiapannya. Sekolah, terutama guru, perlu memfokuskan perhatian kerjasama konsultasi daripada kegiatan pengawasan atau bertahan. Standar pendidikan dan tenaga kependidikan. Guru adalah tenaga pendidik, merupakan satu keahlian profesional yang berkompetensi dalam bidang pendidikan. Dalam proses globalisasi di mana perubahan terjadi sangat pesat, guru dituntut untuk senantiasa menyesuaikan kompetensi dengan perkembangan tersebut. Banyak faktor mempengaruhi minat masuk dan menekuni profesi guru, termasuk insentif gaji guru yang kurang, persepsi generasi muda terhadap profesi guru maupun persepsi masyarakat terhadap status guru. Profesi guru di Indonesia dewasa ini kurang menarik perhatian generasi muda yang potensial. Kalaupun ada keterkaitan menjadi pilihan kedua, keadaan ini merupakan satu kemunduran atau kehilangan loss dalam kehidupan bangsa. Standar penilaian pendidikan. Penilaian pendidikan meliputi penilaian hasil belajar oleh pendidik, oleh satuan pendidik, oleh pemerintah, dan kelulusan. Evaluasi merupakan satu upaya dalam meningkatkan kualitas. Pelaksanaan evaluasi oleh guru lebih tepat jika dilakukan untuk membantu peserta didik belajar, atau oleh pihak sekolah untuk menjelaskan dengan benar pencapaian hasil belajar siswa. Penilaian pendidikan berfungsi sebagai barometer mutu pendidikan nasional, digunakan sebagai dasar perbaikan dan untuk reformasi pendidikan dari keterbatasan dan kelemahannya. Penyelenggaraan evaluasi pendidikan bukan hanya untuk mencari tahu kemajuan belajar peserta didik, tapi untuk menyajikan konfirmasi validasi eksternal terhadap kecurigaan rendahnya mutu. Pemanfaatan hasil tes untuk inferensi kualitas pendidikan membutuhkan kehati-hatian pertimbangan, sebab di samping ada konsekuensi terhadap kebijakan, para penentu kebijakan sangat tergantung pada hasil penilaian dan usaha mendukung dan meningkatkan praksis pendidikan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.